Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga hari ini Anda semua sehat dan bahagia dan awali harimu dengan senyum. Hari ini hari Rabu 1 November 2023. Gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya yang ketiga, yakni Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, menegaskan tentang panggilan menuju kekudusan dalam keseharian hidup di dunia ini. Menurut Paus Fransiskus, untuk menjadi orang kudus tidak perlu menjadi uskup, imam, atau kaum religius. Selanjutnya ia mengatakan, di tengah godaan dunia ini sering kita tergoda untuk berpikir bahwa kekudusan hanya dapat teroleh bagi mereka yang menarik diri dari urusan biasa dan menghabiskan seluruh waktu untuk berdoa. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup kudus melalui perbuatan kasih dan memberikan kesaksian dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kekudusan tumbuh melalui syarat-syarat kecil atau isyarat-isyarat kecil. Seorang ibu yang memilih untuk tidak menyebarkan gosip tentang orang lain, dia sedang mencapai kekudusan. Seorang anak yang duduk dengan penuh kesabaran dan cinta untuk mendengarkan nasihat orang tuanya, dengan harapan dan impian meskipun ia lelah, ia sedang mencapai kekudusan karena mendengarkannya dengan penuh sabaran dan cinta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi kudus. Menjadi kudus itu hak dan kitalah yang memutuskan. Kuncinya adalah menjadi pribadi seperti yang diajarkan Kristus, baik dalam sikap, perbuatan, tutur kata, yang baik dan menyenangkan. Bila kita bisa melakukan dengan kesungguhan dan ketulusan hati seperti yang dilakukan Yesus, sebenarnya kita sudah mencapai kudus, atau kita menjadi orang yang kudus. Dan menjadi kudus tidak perlu menunggu diakui gereja, karena bukan itu tujuan hidup kita. Para kudus yang kita rayakan hari ini dulu tidak pernah berpikir bahwa mereka diakui kudus oleh gereja. Mereka akan menjadi kudus. Yang dilakukan mereka adalah terus berbuat baik, terus mendekatkan diri dengan Tuhan, tetap setia dalam tugas-tugas sederhana mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi kudus sebenarnya tergantung pada kita masing-masing. Kita semua punya peluang yang sama, tidak ada cara lain selain menjadi orang baik dan orang benar. Maka tetaplah setia dalam setiap perutusan kita, tetap dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ekaristi dan permenungan sabda. Kalau kita terus melakukan hal-hal itu dan sikap hidup kita yang baik dan benar, itulah cara kita untuk menjadi
Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.